Juz 10 mencakup bagian akhir dari surah Al-Anfal pukul 8.41-75 dan awal dari surah At-Taubah 9:1-92. Dalam juz ini, terdapat banyak kisah yang mengandung pelajaran berharga, terutama terkait peperangan, kepemimpinan, pengkhianatan, serta perintah untuk tetap berjuang di jalan Allah. 1. Kisah pembagian harta rampasan perang Ghanimah Al-Anfal 41. Pada masa Rasulullah SAW, setelah terjadi perang Badar, Allah memberikan ketentuan tentang pembagian harta rampasan perang. 1/5 dari Ghanimah diberikan kepada Allah, Rasulullah, kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan musafir yang membutuhkan. Pelajaran dari kisah ini: keadilan dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW selalu membagikan harta secara adil. Transparansi dalam manajemen sumber daya manusia. Pembagian Ghanimah menjadi contoh penting dalam sistem distribusi ekonomi yang adil. 2. Kisah strategi Perang Badar Al-Anfal 42-44. Allah mengingatkan kaum muslimin bagaimana Dia memberikan kemenangan dalam Perang Badar, meskipun jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit dibandingkan kaum Quraisy. Allah mengatur kondisi sehingga pasukan muslim tidak merasa takut dan tetap optimis. Pelajaran dari kisah ini: strategi dan perencanaan dalam organisasi. Perang Badar mengajarkan pentingnya perencanaan yang matang dan keyakinan dalam menghadapi tantangan. Keimanan sebagai kekuatan utama. Kemenangan bukan hanya karena jumlah, tetapi juga karena iman dan doa. 3. Kisah pengkhianatan dalam perjanjian Al-Anfal 55-58. Allah memperingatkan Rasulullah SAW tentang kaum kafir yang sering melanggar perjanjian, seperti kaum Quraisy yang terus-menerus berkhianat. Rasulullah diberikan izin untuk menghadapi mereka dengan strategi yang bijaksana. Pelajaran dari kisah ini: manajemen konflik dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana menghadapi musuh yang tidak menepati janji. Kebijakan dalam negosiasi. Perlu ada kebijakan strategis dalam menghadapi pihak yang tidak dapat dipercaya. 4. Kisah kaum Muhajirin dan Ansar Al-Anfal 72-75. Allah menegaskan bahwa kaum Muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dan kaum Ansar penduduk Madinah yang membantu adalah saudara seiman yang harus saling mendukung. Pelajaran dari kisah ini: kepedulian dan solidaritas dalam masyarakat. Kaum Ansar menunjukkan contoh nyata bagaimana berbagi dengan saudara muslim yang membutuhkan. Pentingnya kolaborasi dan teamwork dalam organisasi dan kepemimpinan. Kekuatan tim lebih penting daripada sekadar individu. 5. Kisah pengkhianatan kaum munafik At-Taubah 8-16. Surah At-Taubah membahas kaum munafik yang berpura-pura beriman tetapi sebenarnya mengkhianati kaum muslim. Mereka tidak segan-segan melanggar perjanjian dan melemahkan perjuangan umat Islam. Pelajaran dari kisah ini: waspada terhadap pengkhianatan dalam organisasi. Tidak semua orang yang tampak mendukung benar-benar tulus. Keberanian dalam mengambil keputusan. Rasulullah SAW harus mengambil langkah tegas terhadap kaum munafik agar tidak melemahkan Islam. 6. Kisah Perang Tabuk At-Taubah 38-42. Allah menegur orang-orang yang enggan berperang dalam Perang Tabuk. Sebagian orang, terutama kaum munafik, lebih memilih untuk tetap di Madinah dan mencari alasan untuk tidak ikut serta. Pelajaran dari kisah ini: disiplin dan komitmen dalam tugas. Dalam pekerjaan dan kepemimpinan, selalu ada tantangan, tetapi komitmen harus tetap dijaga. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Perang Tabuk mengajarkan bahwa membela agama dan kebenaran lebih utama daripada alasan pribadi. 7. Kisah orang-orang yang diterima dan ditolak taubatnya At-Taubah 118. 3 sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi, awalnya tidak ikut serta dalam Perang Tabuk tanpa alasan yang kuat. Setelah perang, mereka menyesali perbuatannya dan meminta ampun kepada Allah.
Setelah 50 hari, Allah menerima taubat mereka. Pelajaran dari kisah ini. Kesempatan kedua bagi orang yang bersalah dalam kehidupan dan organisasi. Orang yang melakukan kesalahan masih bisa diperbaiki jika mereka benar-benar bertobat. Kedisiplinan dalam tanggung jawab. Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya disiplin dalam tugas. Kesimpulan dari kisah-kisah dalam juz 10. Keadilan dan kepemimpinan yang transparan dalam pembagian harta rampasan perang. Strategi dan perencanaan dalam organisasi seperti dalam Perang Badar. Manajemen konflik dan negosiasi saat menghadapi pihak yang tidak menepati janji. Kolaborasi dan teamwork antara Muhajirin dan Ansar. Waspada terhadap pengkhianatan dari kaum munafik. Komitmen dan disiplin dalam menjalankan tugas seperti dalam Perang Tabuk. Kesempatan kedua untuk orang yang bertobat seperti kisah 3 sahabat. Juz 10 memberikan banyak pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kepemimpinan, strategi, manajemen konflik, dan pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai Islam. Daftar potensi dan sifat dalam Juz 10 Al-Quran. Juz 10 mencakup bagian akhir surah Al-Anfal pukul 8:41-75 dan awal surah At-Taubah 9:1-92. Dalam juz ini terdapat banyak sifat manusia serta potensi yang bisa dikembangkan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kepemimpinan. Potensi dalam juz 10. Potensi adalah kemampuan manusia yang bisa dikembangkan melalui ajaran Islam dalam Al-Quran. Potensi positif dapat dikembangkan. Potensi negatif harus dikendalikan atau dihindari. Sifat manusia dalam juz 10. Sifat-sifat manusia dalam juz 10 terbagi menjadi 2 kategori utama. Sifat yang didorong dan dicontohkan. Sifat yang dikecam dan harus dihindari. Kesimpulan dari potensi dan sifat dalam juz 10. Juz 10 memberikan gambaran tentang potensi positif yang bisa dikembangkan serta potensi negatif yang harus dikendalikan atau dihindari dalam kehidupan. Potensi yang harus dikembangkan. Keadilan dalam kepemimpinan. Keberanian dan keteguhan dalam perjuangan. Solidaritas dan persaudaraan. Komitmen dan disiplin dalam menjalankan tugas. Keikhlasan dan pengorbanan dalam beribadah. Potensi yang harus dihindari. Pengkhianatan dan ketidakjujuran. Kemalasan dalam beribadah dan bekerja. Munafik dan berpura-pura beriman. Ketidaksungguhan dalam menjalankan kewajiban agama. Kecintaan berlebihan terhadap dunia. Dengan memahami potensi dan sifat manusia dalam juz 10, kita dapat belajar bagaimana mengembangkan karakter yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kepemimpinan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Daftar potensi dan sifat dalam juz 10. 1. Potensi dalam juz 10. Potensi adalah kemampuan manusia yang bisa dikembangkan melalui ajaran Islam dalam Al-Quran. A. Potensi positif dapat dikembangkan. Keadilan dalam kepemimpinan Al-Anfal 41. Allah menetapkan aturan pembagian harta rampasan perang dengan adil, menunjukkan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Keberanian dan keteguhan dalam perjuangan Al-Anfal 42-44 dalam Perang Badar, meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kaum muslim tetap teguh dan meraih kemenangan. Solidaritas dan persaudaraan Al-Anfal 72-75 kaum muhajirin dan ansar menunjukkan contoh solidaritas tinggi dalam mendukung satu sama lain. Strategi dan perencanaan Al-Anfal 42 Allah mengatur posisi kaum muslim dalam Perang Badar agar mereka bisa menang meskipun jumlahnya lebih sedikit. Keikhlasan dan pengorbanan At-Taubah 24 Allah mengingatkan bahwa cinta kepada dunia tidak boleh mengalahkan pengorbanan dalam jalan Allah. B. Potensi negatif harus dikendalikan atau dihindari. Pengkhianatan dan ketidakjujuran At-Taubah 8 Allah mengecam orang-orang kafir yang sering melanggar janji dan mengkhianati perjanjian.
Ketakutan dan kelemahan dalam menghadapi tantangan. Al-Anfal 43-44. Beberapa kaum muslim ragu sebelum perang Badar, tetapi Allah meneguhkan hati mereka. Ketidaksungguhan dalam beribadah. At-Taubah 54. Salat dan sedekah kaum munafik tidak diterima karena dilakukan dengan terpaksa dan tanpa keikhlasan. Kemunafikan. At-Taubah 64-68. Allah menyebut kaum munafik sebagai orang yang hanya berpura-pura beriman dan enggan berkorban. 2. Sifat manusia dalam juz 10. A. Sifat yang didorong dan dicontohkan. Tanggung jawab dalam kepemimpinan. Al-Anfal 41. Pemimpin harus adil dalam membagikan sumber daya dan bertanggung jawab terhadap umat. Keberanian dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Al-Anfal 42-44. Dalam Perang Badar, keberanian kaum muslim menjadi kunci kemenangan. Kepatuhan terhadap aturan dan perintah Allah. At-Taubah 5. Orang-orang beriman diperintahkan untuk mengikuti perintah Allah dengan taat. B. Sifat yang dikecam dan harus dihindari. Munafik dan berpura-pura beriman. At-Taubah 64-68. Kaum munafik hanya mencari keuntungan dunia dan tidak memiliki ketulusan dalam iman. Ketikjujuran dalam menjalankan tugas. At-Taubah 8. Orang-orang kafir selalu melanggar janji yang telah mereka buat.